Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 20020030002. Kali ini kita bakal belajar tentang potensial termodinamika. Yang dimana potensial termodinamika itu ialah fungsi termodinamika yang digunakan dalam membahas sifat dan stabilnya suatu sistem termodinamika. Potensial termodinamika ini membahas 4 materi. Yang pertama, itu kita akan membahas yang namanya entalpi. Yang kedua, energi bebas Helmholtz. Yang ketiga, energi bebas Gibbs. Dan yang keempat, grand potensial. Jadi sebelum kita masuk ke 4 materi yang akan kita bahas ini, kita harus mengetahui rumus dari energi dalam yang udah kita pelajari pada hukum 1 termo. Energi dalam yaitu dE sama dengan dQ tambah dW. Itu bisa kita turunkan menjadi dE TdS dikurang PdV tambah mu dN. Nah, yang dimana TdS ini artinya setara dengan dQ. Nah, kalau untuk dW ini artinya juga setara dengan PdV tambah mu dN. Nah, ini bisa kita turunkan lagi menjadi dE TdS ditambah JdX. Yang dimana J ini merupakan gayanya. Gaya J ini bisa juga dibilang gaya luar, dan X ini posisi. Nah, yang artinya TdS ini merupakan dQ dan JdX ini merupakan dW. Nah, rumus energi dalam ini harus kita ingat, Nah, langsung aja kita masuk ke entalpi. Yaitu entalpi adalah jumlah energi dalam suatu sistem ditambah jumlah energi yang digunakan. Untuk melakukan aktivitas pada suatu materi.
Di sini ada 3 poin untuk kita membahas entalpi. 3 poin untuk membahas entalpi. Nah, yang pertama itu kondisi sesuai untuk menggambarkan variabel entalpi. Yang dimana tidak ada pertukaran kalor. Kalor yang artinya kalau tidak ada artinya tuh dekinya sama dengan 0. Dan gaya eksternal, gaya luar atau J itu konstan. Maka dW kecil dari sama dengan J dx. Disipasi menuju kesetimbangan. Nah, di sini kenapa dW bisa kecil dari J dx? Karena si dW ini atau kerjanya itu akan lebih kecil ya, karena maksimal kerjanya si dW ini yang kita dapatkan adalah hanya sebesar si JDX, nggak akan melebihi dari si JDX, makanya dia akan selalu kecil si kerja dW ini. Nah, di sini langsung bisa kita tulis sama dengan DE sama dengan DW kurang dari JDX. Nah, di sini kenapa bisa jadi DE sama dengan DW? Itu karena gini. Akan dikatakan deki itu sama dengan 0. Artinya si DE ini sama dong dengan DW. Misalnya gini. DE sama dengan dekinya 0 tambah DW-nya cak-caknya 7, pura-puranya. Jadi 7 tambah 0 kan 7. Berarti DE sama dengan DW 7 yang tadi, berarti DE sama dengan DW yang 7 tadi. Lalu yang ini si IJDX ini akan kita pindahkan ruas menjadi E dikurang, karena ini positif, pindah ruas jadi JDX kurang dari 0 karena dekinya 0 tadi. Sama dengan E kurang JDX ini merupakan delta H kurang dari 0. Nah, di sini kenapa bisa jadi DH? Karena E dikurang JDX ini merupakan rumus dari si entalpi sendiri. Nah, dari sini dapat kita definisikan menjadi DH kurang dari DE dikurang DJIXI. Yang kedua, poin yang kedua untuk kita membahas entalpi ini merupakan yang kedua variasi entalpi pada kesetimbangan.
Nah, di sini poin yang kedua adalah variasi entalpi pada kesetimbangan. Yang artinya variasi, kita tulis dulu variasi dari H. Nah, persamaan yang ini kita tuliskan kembali menjadi DH kurang dari sama dengan DE dikurang DJI XI. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang di atas. Nah, ini bisa kita turunkan menjadi DH JI DXI ditambah TDS dikurang JI dikurang XI DJI. Nah, yang JI DXI yang ini ditambah TDS ini merupakan yang energi dalam yang ini. DE sama dengan TDS JI DXI. Nah, ini merupakan yang didapatkan dari sini. Ini dapatkan dari di atas tadi. Ini merupakan DJIXI ini kita turunkan dalam perkalian seperti ini. U aksen V ditambah UV aksen. Yang dimana di sini kita bisa dapatkan DXI kurang XI DJI ini. Yang pertama kita turunin dulu yang XI-nya menjadi DXI. Yang kedua baru JI-nya kita turunin jadi DJI. Nah, di sini karena ada yang sama yaitu JI DXI, ini kita coret. Ini bisa kita coret. Langsung aja kita turunkan DH sama dengan TDS kurang XI DJI. Nah, yang ini bukan kurang dari sama dengan, tapi sama dengan aja. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah, di sini koordinat SJ mendeskripsikan apa? Jadi, koordinat SJ itu mendeskripsikan fungsi entalpi. Fungsi entalpi S, J. Misalkan pada keadaan setimbang akan didapatkan koordinatnya, yaitu XI sama dengan min D do H per do J, yang dimana SJ ini tidak sama dengan 1. Nah, poin yang ketiga, entalpi ini sering disebut sebagai fungsi panas. Kenapa bisa si entalpi sering disebut fungsi panas? Karena besar kapasitas panas pada tekanan konstan merupakan besarnya perubahan entalpi terhadap perubahan suhu pada tekanan konstan. Kapasitas panas sendiri artinya besaran yang terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan. Jadi besaran yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan si suhu pada jumlah tertentu. Jadi di sini dapat kita tuliskan CP sama dengan dQ per dt pada tekanan yang konstan. Nah, dQ ini bisa kita jabarkan menjadi dE sama dengan TDS dikurang PDV ditambah mu dN. Nah, TDS ini kan merupakan dQ.
PDV plus tambah μdn ini kan merupakan dW. Jadi karena yang ditanya dq berarti sama dengan dE dikurang dW. Maaf, ini dq tambah dW. Jadi dq sama dengan dE dikurang min PDV sama dengan dq sama dengan dE tambah PDV. dE sama dengan TdS kurang PDV tambah μdn ini merupakan yang terdapat pada hukum pertama termo. Nah, jadi kita jabarin yang tadi yang paling pertama dq tambah dw, dq sama dengan karena kita mau cari dq sama dengan dE dikurang dw. dq sama dengan dE dikurang min PDV yang ini. Jadi dq sama dengan dE tambah PDV. Maka di sini bisa kita tuliskan dq-nya itu udah kita dapatkan dE tambah PDV per dt pada P konstan. Nah, D ini bisa kita keluarin, D E tambah PV per dt sama dengan DH per dt pada P yang konstan. Ini P konstan. Nah, makanya entalpi ini bisa kita rumuskan menjadi H sama dengan E dikurang JX dan H sama dengan E ditambah PV. Oke, sekarang kita lanjut ke energi bebas Helmholtz. Energi bebas. Oke, di sini kita akan lanjut masuk ke energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz. Nah, energi bebas Helmholtz ini adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja dan sistem termo. Mengukur kerja dan sistem termo tertutup dengan suhu dan volume yang konstan. Dengan suhu dan volume konstan. Nah, di sini jika pada proses isotermal, misalnya pada proses isotermal, misal di sini kita contohkan proses isotermal tidak ada energi mekanik, Berarti artinya kalau tidak ada energi mekanik, dW-nya itu sama dengan 0. Nah, karena dq kurang dari sama dengan TdS. Nah, ini tuh didapatkan dari dari teorema Clausius yang kita pelajari ketika entropi. Teorema Clausius pada T konstan. Berarti ini tuh bisa kita definisikan dengan energi bebas Helmholtz. Nah, di mana
DE sama dengan DQ tambah DW kurang dari TDS. Nah, nanti TDS ini kita bakal pindahin ruas jadi DE dikurang TDS sebanding dengan DA kurang dari 0. Jadi nanti si DE kurang TDS ini sebanding dengan DA yang nilainya sama kurang dari 0. Nah, selanjutnya pada variasi A kesetimbangan. Variasi A kesetimbangan. Nah, yang dimana kita dapat menulis A sama dengan E dikurang TS. Nanti A ini bakal kita turunin menjadi DA sama dengan DE dikurang TD TS. Nah, DE ini menjadi TDS ditambah JDX dikurang SDT tambah TDS. Nah, ini kita memakai U aksen V tambah UV aksen seperti yang tadi. Terus karena si TDS sama TDS yang ini sama, bisa kita coret menjadi hasilnya JDX kurang SDT. Lanjut masuk ke energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs yang artinya energi bebas Gibbs itu suatu potensial termo yang dapat digunakan untuk menghitung kerja. Reversible maksimum. Reversible maksimum yang dilakukan sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Yang dilakukan sistem termo pada T dan P konstan. Misal di sini pada proses isotermal dW-nya itu sama dengan 0. Nah, dan gaya luar konstan. Maka dW kurang dari sama dengan JDX dan dQ sama dengan TDS, sehingga DE kurang dari DE sama dengan, ada kesalahan, DQ tambah DW kurang dari sama dengan TDS tambah JDX. Nah, JDX ini bisa kita pindahin ruas menjadi
DE dikurang T ds kurang J dx itu akan sebanding dengan dG atau energi bebas Gibbs yang nilainya itu akan selalu kecil atau sama dengan 0. Nah, supaya lebih memudahkan kita bisa menulisnya menjadi G sama dengan E dikurang TS dikurang JI XI. Lalu pada variasi G kesetimbangan ini akan kita turunin menjadi DG sama dengan DE dikurang DTS dikurang DJX. Nah, di sini kita DE-nya itu menjadi TDS ditambah JDX. Ini pada rumus yang awal dikatakan sebelum masuk entalpi dikurang SDT ditambah TDS dikurang JDX ditambah XD. Ini kita memakai U aksen V tambah UV aksen. Dan yang ini sama, kita memakai U aksen V tambah UV aksen. Di sini kita ada kesamaan, berarti kita di sini bisa coret. Ini TDS kita coret, JDX kita coret, JDX kita coret, jadi tinggal ini energi dalam, energi luar maksudnya. Jadi tinggal min SDT dikurang XDJ. Lanjut ke grand potensial. Potensial atau bisa disimbolkan dengan G. Nah, di sini kerja kimia dapat dibedakan dengan kerja mekanik. Untuk besar sistemnya berubah, maka terdapat potensial kimia yang artinya dW sama dengan mu dN. Nah, jika tidak ada kerja mekanik, maka fungsi keadaan sistem adalah grand potensial. Atau di sini kita bisa buat G sama dengan E dikurang TS dikurang mu N, karena itu memakai kerja kimia. Nah, lalu di sini kita variasikan G pada kesetimbangan. Menjadi kita turunin G-nya tadi, G sama dengan E dikurang DTS dikurang D mu N. E-nya itu bisa kita tulis menjadi TDS ditambah JDX, sama seperti yang rumus di atas, ditambah mu dN dikurang TDS kurang SDT dikurang mu dN dikurang ND
mu. Ini memakai U aksen V plus U V aksen. Ini sama U aksen V tambah U V aksen. Nah, ini bisa kita tulis atau di sini bisa kita coret yang sama menjadi TDS-nya kita coret. Terus mu dn-nya bisa kita coret menjadi di sini min SDT ditambah JDX dikurang ND mu. Sekian pembahasan materi potensial termodinamika. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.